Oke, silakan Pak N disiapkan dulu. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu cek absennya dulu ya. Aini. Oke. Arifansya. Anandito. Fatir. Oke. Faza. Fitri. Iis. Izin. Kesya. Muhammad Fawaz. Kemana? Izin. Reva. Rizky. Siska. Oke. Oke, untuk pelajaran hari ini kita mulai materi mengenai siklus hidrologi. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Tentang lapisan udara. Apa itu lapisan udara? Oke. Nah, itu untuk materi sebelumnya. Nah, sekarang untuk materi hari ini kita belajar mengenai siklus hidrologi. Nah, di sini ada gambar hujan. Ada yang tahu nggak gimana sih proses terjadinya hujan? Oke, silakan, Roselin. Jadi, hujan itu pertama kali terjadi karena adanya penguapan dari matahari kan panas. Jadi menguapkan air yang ada di permukaan bumi. Selain air yang ada di permukaan bumi, juga menguapkan air yang ada di tumbuhan. Setelah uap air itu terkumpul, mereka akan membentuk suatu awan, lalu akan turun hujan. Hujan tersebut akan diserahkan ke tanah dan menjadi air tanah, atau akan kembali lagi menjadi air permukaan. Oke, betul. Ada yang mau menambahkan atau misalkan punya pendapat lain bagaimana proses terjadinya hujan? Yang ada pada lingkaran merah. Evaporasi adalah proses air berubah dari padat menjadi gas atau uap air di atmosfer. Jadi proses penguapan air. Jadi evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh air langsung, misalnya dari laut, danau, atau sungai. Kemudian ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. Jika evaporasi tadi dari tubuh air, transpirasi dari daun dan batang tanaman, dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada gabungannya, yaitu evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Kemudian ada kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Di sini kondensasi adalah proses terbentuknya awan. Kemudian ada adveksi. Adveksi adalah transportasi air pada pergerakan horizontal, seperti transportasi panas dan uap air oleh gerakan udara mendatar dari satu lokasi ke lokasi lain, atau secara sederhananya adalah perpindahan awan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada presipitasi. Presipitasi adalah ketika titik-titik air, salju dan es di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat, maka akan menjadi hujan. Jadi presipitasi adalah hujan. Selanjutnya adalah perkolasi dan infiltrasi. Infiltrasi dan perkolasi adalah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perkolasi melalui celah-celah pori-pori yang ada di dalam tanah. Kemudian ada runoff, yaitu pergerakan air di permukaan, yaitu aliran permukaan. Selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud padat menjadi gas, misalnya es yang menguap kembali menjadi uap air. Kemudian ada pun macam-macam siklus. Siklus hidrologi ada siklus pendek, sedang, dan panjang. Setelah kita mempelajari tadi mengenai evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan lain-lain, kita bisa membaginya menjadi 3 siklus. Yang pertama, kemudian fenomena terjadinya hujan es. Nah, untuk sekarang kita bagi kelompok agar kalian lebih memahami bagaimana sih
proses air yang ada di Indonesia, dari misalkan dari air hujan, kemudian dari air bersih dan lain sebagainya. Jadi Ibu akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, nanti pendapatnya selain kalian buat dalam bentuk media, ditulis di sini juga ya, di dalam LKPD-nya juga. Intisarinya. Kelompok 1 ini ya? Ya, kelompok 2. Kelompok 3 ya? Kelompok 4. Dan kelompok 5. Oke. Silakan kalian berdiskusi. Kalau misalkan kalian ingin membuka materinya, lebih lengkapnya di buku paket yang sudah dibagikan di perpustakaan ya. Kalau ini tentang warga dekat rumah pribadi Gubernur NTT krisis air bersih. Udah dilihat di artikelnya gimana ini proses terjadinya krisis air bersih? Karena lagi musim kemarau kah atau karena apa? Kondisi tanahnya, Bu. Oh, jadi kondisi tanahnya emang juga tidak memungkinkan untuk air bersih. Oh iya. Oke, dilanjutkan ya. Ini tentang kenapa ini bisa menyebabkan krisis air bersih banjir? Oh ya, karena banjir juga ya tertutup. Oke. Nanti kalian bisa cari juga pendapat-pendapat dari artikel selain ini gitu ya. Kenapa bisa karena banjir jadi krisis air bersih gitu, ya? Oke, kalau nggak ada silakan. Oh ada, sok. Jadi saya bertanya, kenapa air hujan yang bersama itu ditampung di bak atau tangki, kenapa tidak di bawah tanah? Kenapa ditampungnya langsung nggak di bawah tanah tapi harus pakai tangki gitu? Kalau menurut aku ya, mungkin kebutuhan air tanah di daerah tersebut sudah mencukupi, tapi air yang diperlukan misalkan di satu rumah itu belum mencukupi, jadi mereka menampung air hujan untuk kebutuhan di dalam rumahnya. Oke. Oh, ada lagi. Agar memenuhi kelayakan dalam kesehatan, jadi pas kamu pergunakan airnya nggak akan Silakan apa? nggak akan ada apa-apa gitu. Karena air kan Seimbang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, yang berikutnya tadi kelompok yang video itu kelompok berapa? Ini yang video kelompok Nah, ini bisakah air hujan diminum? Oke, berarti kelompok 5 ya? Tutupan LKPD-nya setiap kelompok dikumpulkan ya di meja Ibu. Nah, sebelumnya Ibu mau mengevaluasi dulu nih dari awal pada saat kalian diskusi sampai akhir. Nih, menurut kalian evaluasinya apa? Evaluasi dari kalian diskusi dari awal, kemudian pada saat presentasi. Coba apa sih evaluasi dari kalian?
bagaimana pembelajaran hari ini gitu maksudnya? Baik, udah baik doang. Kesimpulannya coba, kesimpulan dari awal sampai terakhir barusan. Kesimpulan menurut kalian apa? Kesimpulannya? Air itu penting. Oke, apalagi? Mengingatkan. Jangan menyanyiakan air. Oke, kemudian? Mengingatkan kembali ilmu tentang hujan. Mengingatkan kembali ilmu tentang hujan. Jadi kesimpulan hari ini bahwa air itu sebenarnya banyak. Cuman bagaimana kita mengelola air tersebut gitu. Kalau misalkan airnya sudah tersedia banyak tapi kita mengelolanya hanya dengan sia-sia, contohnya karena kita buang sampah sembarangan, akhirnya airnya itu tidak meresap, terbuang sia-sia juga, jadi tidak dikelola oleh kita secara baik. Kemudian sebenarnya Ibu pernah membaca surat di Al-Quran, salah satu surat di Al-Quran, bahwa air hujan yang diturunkan dari langit itu baik. Berarti maksudnya baik itu bahwa semua air hujan itu baik. Kenapa baik? Karena tidak semua ion yang ada terkandung dalam udara atau dalam permukaan bumi atau dari air laut itu terangkat semua menjadi air hujan gitu. Jadi yang Ibu baca dalam salah satu surat, Ibu lupa ya suratnya, bahwa air hujan itu yang Allah turunkan ke bumi itu adalah baik. Berarti apapun yang diturunkan oleh Allah itu baik. Jadi tergantung dari kitanya sendiri sebagai manusia yang ada di bumi. Seperti itu. Oke, selanjutnya refleksi. Menurut kalian bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini apa? Presentasi. Terus? Kasih pertanyaan, hujan. Terus apa lagi? Hujan es. Kenapa menurut kalian hal itu menarik? Unik, lucunya seru. Kalau hujannya lucu, kalau hujan esnya nggak lucu gitu. Oke, yang berikutnya, apa yang sudah kalian pelajari selama kalian menganalisis tadi setiap materi masing-masing kelompok? Cara penanganan krisis air bersih. Terus apa lagi? Kondisi geografis wilayah NTT. Apa lagi? Oh, jadi kebersihan lingkungan itu mempengaruhi kualitas air gitu ya. Oke, apa lagi? Apa lagi? Sudah, itu aja? Solusi apa? Solusi penanganan air hujan biar bisa dikonsumsi gitu ya. Oke. Yang berikutnya, tantangan apa yang kalian temui selama diskusi dan presentasi? Mencari informasi tantangannya. Itu apa lagi? Pertanyaan yang ditanyakan katanya. Apa lagi? Dah, itu aja. Yang terakhir, bagaimana perasaan kalian mempelajari atau pembelajaran hari ini? Seru penuh dendam. Terus apa lagi? Perasaannya? Senang, seru? Kalian bisa memahami materi hari ini dari awal sampai akhir? Oke. Sesudah itu, nah ini nanti latihan puisisnya bisa kalian kerjakan di rumah, biar nanti Ibu evaluasi juga di rumah ya hasilnya. Jadi tidak dikerjakan hari ini. Jadi untuk evaluasinya bisa dikerjakan di rumah. Nanti untuk linknya Ibu share di grup saja ya. Oke, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan. Oke, silakan.
Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, silakan KM pimpin untuk doa. Sebelum mengakhiri kegiatan dan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Siap beri salam.